Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Melanjutkan kultum pada malam hari ini sebuah hadis berasal dari sahabat Abu Hurairah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis tersebut, wa man yassara ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang-orang yang kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan di akhirat. Kemudian wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian dilanjutkan dengan wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hambanya manakala hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Hadis ini merupakan aktivitas sosial yang bernilai ibadah manakala seorang hamba meniatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, barang siapa melepaskan kesulitan seorang hamba. Setiap kita tentu memiliki kesulitan di dunia. Ada kalanya kesulitan dalam hal ekonomi, ada kalanya kesulitan dalam masalah keluarga, ada kalanya kesulitan dalam masalah pribadi. Kalau seorang saudara mau melepaskan kesulitan saudaranya di dunia, satu saja kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin akan melepaskan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Begitu pula siapa yang mau meringankan orang-orang yang sedang susah dalam masalah apapun. Kadang-kadang ada orang yang sumpah dengan berbagai urusannya, kemudian dia curhat dengan orang lain, lalu diberikan solusi jalan keluar, walaupun mungkin hanya sebatas nasihat, kemudian itu bisa melegakan dirinya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala kelak akan melepaskan berbagai kesumpekannya pada kehidupan akhirat. Di sini baginda Rasulullah menegaskan Allah senantiasa menolong hambanya ketika hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Pada bagian berikutnya hadis ini baginda Rasulullah melanjutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man qata'a 'amaluhu lam yusri
Kemudian Rasulullah menegaskan, barang siapa menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Dan siapa yang berkumpul satu kaum, satu komunitas pada salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, apakah itu mushola, masjid atau majelis taklim, dalam rangka apa? Membaca ayat-ayat Allah, kemudian saling tadarusi, saling mempelajari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Lalu akan melingkupi mereka dengan rahmat-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji di situ akan dikerumuni oleh malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisinya di hadapan para makhluknya. Artinya orang-orang yang mau senantiasa menuntut ilmu. Tentu di sini adalah ilmu yang bersifat fardhu ain, yaitu kewajiban yang bersifat individual, yang mana kewajiban ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Seperti ilmu-ilmu yang bersifat fardhu ain, yaitu ilmu yang berkaitan dengan akidah atau ketauhidan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah ibadah, yaitu ilmu fikih, lalu ilmu yang berkaitan dengan masalah akhlak, yaitu ilmu tasawuf. Ini bersifat fardhu ain, kewajiban individual. Ada juga ilmu yang bersifat fardhu kifayah, yaitu ilmu yang merupakan kewajiban seluruh komunitas kaum muslimin, tetapi dia akan gugur kewajiban tersebut manakala ada sebagian orang sudah menempuh atau mempelajari ilmu tersebut. Seperti apa? Seperti ilmu bahasa, ilmu balaghah, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu matematika, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Semua ini bersifat fardhu kifayah. Tetapi yang ditekankan di sini adalah ilmu yang bersifat fardhu ain terlebih dahulu, baru kemudian fardhu kifayah. Di situ Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Lalu kemudian siapapun yang berkumpul dalam rangka mempelajari kitab Allah, kemudian saling mentadarusi, memperbaiki bacaan satu sama lain, saling menjelaskan satu ayat kepada yang lain, maka kemudian di situ Allah memberikan beberapa keistimewaan, diberikan ketenangan dalam hatinya. Ketenangan ini adalah sumber penyelesai dari segala permasalahan hidup di dunia. Lalu kemudian Allah juga akan mencurahkan rahmat. Rahmat yang dicurahkan oleh Allah banyak bentuknya. Bisa dimudahkannya dari berbagai macam kesulitan, bisa diberikan solusi dari berbagai problema. Itu adalah rahmat dari Allah. Bisa dijembarkan rezekinya, bisa dipanjangkan umurnya. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para malaikat akan berkerumun. Untuk apa mereka? Mendoakan orang-orang yang belajar ilmu. Dan Allah juga akan membanggakan di hadapan para malaikat dan makhluk Allah di bumi dan di langit, bahwa Allah bangga dengan seorang hamba yang senantiasa mempelajari ilmu. Lalu kemudian Rasulullah mengakhiri hadis tersebut dengan menyatakan, man bata'a bihi 'amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang terlambat dalam melakukan amalnya tidak akan bisa disegerakan dengan nasabnya. Orang yang beramal tidak bisa ditentukan karena faktor nasab, karena dia anaknya seorang dermawan, seorang hartawan, seorang raja, atau bahkan anaknya seorang kiai, seorang ustaz, tidak akan bisa menyegerakan keterlambatan amalnya. Maka amal ini perlu dilakukan dengan terus berlomba-lomba. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini menceritakan bahwa aktivitas sosial seorang hamba akan bisa bernilai di sisi Allah manakala dia didukung oleh ilmu yang bersumber dari kitab Allah dan hadis Rasulullah. Ilmu ini bisa melandasi segala macam amal. Bahkan ilmu ini bisa mendatangkan berbagai kebaikan. Dalam satu hadis yang lain, baginda Rasulullah menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan yang banyak,
bukan cuma satu kebaikan, tapi kebaikan yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya, memberikan pemahaman baginya terhadap agamanya. Orang-orang yang memahami agama, yang dimudahkan untuk belajar agama, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap orang bisa mendapatkan kebaikan. Oleh karenanya kewajiban kita adalah terus-menerus mencari ilmu, terus-menerus berusaha berada di majelis ilmu, karena ini adalah perintah dari Allah. Ketika kita hadir mendengarkan majelis ilmu, maka tanamkan dalam diri kita bahwa ini adalah perintah dari Allah. Masalah paham atau tidak itu urusan Allah. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya menjalankan perintah. Perkara diberi pemahaman atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berproses, hasil semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun yang kita lakukan, senyampang kita menjalani perintah Allah, maka di situ Allah akan memberikan banyak kebaikan. Di antaranya adalah dimudahkan jalan menuju surga. Bahkan para makhluk Allah di langit dan di bumi akan senantiasa mendoakan mereka. Di dalam riwayat hadis disebutkan hatta hitanul bahr, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan ikut mendoakan orang-orang yang mau belajar, menuntut ilmu dan mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk senantiasa terus belajar, terus menjadi pembelajar, dan terus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.